Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen sekelebat info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 23 November 2023 ya. Dan seperti biasa, tidak bosan-bosannya, kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, apalagi di keramaian, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini guys. Terlihat ya, mengalami kenaikan cukup lumayan ya di 3,58%, dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya, di mana dalam waktu 24 jam ini ya untuk Bitcoin mengalami kenaikan di 2,74%. Ini cukup bagus ya, dan disusul oleh Ethereum naik di 4,3%. Kemudian untuk BNB ada kenaikan ya di 1,4%, tapi kalau kita lihat dari grafiknya memang kemarin cukup dalam untuk penurunannya guys, menyusul informasi yang ada. Kemudian untuk SRP juga mengalami kenaikan ya di 3,4%. Solana naik cukup lumayan di 6,9%. Dan kalau kita lihat di sini untuk perubahan ya yang terjadi dari altcoin, rata-rata memang hijau mengikuti pergerakan dari Bitcoin, dan perubahannya antara 3 sampai 4% ya. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat untuk perubahan yang terjadi pada Bitcoin ya, dan ternyata setelah close candle hari kemarin guys, tepat di sekitar 35.700, kemudian ganti candle dan ternyata guys tidak meneruskan untuk penurunannya, kemudian langsung naik lagi. Ini keren banget, dan ini menunjukkan ya bahwa kemarin itu tampaknya para investor memanfaatkan penurunan yang terjadi untuk bisa serop bawah lagi guys, dan tekanan belinya ini tampaknya lebih besar sehingga membuat harga Bitcoin ini naik lagi. Terlihat ya hari ini untuk close candlenya di sekitar hampir menyentuh 38.000 ya, meskipun ada penurunan di mana sekarang harganya di 37.300-an. Dan kalau kita lihat, kalau seandainya tekanan belinya ini masih kuat ya, maka ada kemungkinan untuk lanjut menembus di 38.000 ya. Dan kita doakan semoga terjadi, dan kita ucapkan selamat ya karena sudah mengikuti saran DCA kita di sekitar 36.000, artinya sekarang sudah tereksekusi dan sekarang pasti sudah running profit guys ya. Oke, nanti kita akan update lagi untuk perkembangan dari harga Bitcoin ini, dan kita langsung saja ya untuk melihat bagaimana info hari ini guys. Yang pertama kita lansir ya dari Decrypt, dan ini adalah informasi update dari Binance ya, di mana Binance memindahkan 3,9 miliar dolar dalam bentuk USDT atau Tether ya dari dompet dingin atau cold wallet beberapa hari menjelang penyelesaian untuk diuji kemarin guys. Jadi tidak jelas ya apakah transfer Tether ini terkait dengan penyelesaian ataupun settlement dari Binance kemarin, tetapi waktu dan jumlah perpindahannya ini cukup untuk menimbulkan pertanyaan guys. Jadi transaksi senilai 3,9 miliar dolar ya dalam bentuk USDT yang diselesaikan pada 9 November kemarin, nilainya hampir sama dengan denda 4,3 miliar dolar ya yang disetujui Binance untuk dibayarkan sebagian dari penyelesaian. Nah, sebagian besar uang tersebut dipindahkan dari satu cold wallet Binance yaitu Binance Cold 2 ke dalam wallet lainnya yaitu Binance 3. Dompet dingin tersebut atau cold wallet tersebut saat ini menyimpan dana senilai 6,6 miliar dolar guys, di mana 4 miliar dolarnya dalam bentuk USDT dan sisanya dalam berbagai stablecoin seperti Decentralized USD atau USDD, USDC dan juga True USD guys. Sementara itu ya, wallet tujuan sekarang memiliki aset senilai 3,2 miliar dolar, sebagian besar dalam bentuk stablecoin USDT Tether, di mana Binance sebelumnya telah menjelaskan bahwa cold walletnya bertanggung jawab untuk menyimpan sebagian besar dana perusahaan. Tidak jelas ya apakah Binance berniat menggunakan dana ini untuk membayar denda pemerintah Amerika Serikat, atau apakah perusahaan berencana untuk menukarkan USDT dengan dolar Amerika Serikat atau mata uang fiat lainnya. Binance tidak segera menanggapi ya permintaan komentar dari Decrypt. Mayoritas dari 88,3 miliar token USDT yang saat ini beredar diterbitkan di blockchain Tron sebagai token TRC20. Tether memiliki sejarah yang tidak mulus ya dan merupakan pemain kontroversial namun penting dalam pasar mata uang kripto. Stablecoin menyumbang sebagian besar volume perdagangan dalam kripto dan digunakan oleh para pedagang untuk masuk dan keluar dari perdagangan tanpa perlu menyentuh mata uang fiat seperti dolar Amerika Serikat. Dan Tether adalah stablecoin terbesar di industri ini guys. Transfer USDT terjadi tak lama ya sebelum Binance dan juga CEO Changpeng Zhao setuju untuk membayar denda kriminal sebesar 1,8 miliar dolar terkait tuduhan federal ya. Dan tambahan 2,5 miliar dolar akan hangus dengan 1,6 miliar dolar digunakan untuk penyelesaian dengan CFTC, FinCEN, dan OFAC. Sebagai bagian dari penyelesaian, Zhao mengaku bersalah atas tuduhan dan mengundurkan diri ya dari posisi CEO,
Dan penyelesaian ini menutup investigasi selama bertahun-tahun guys yang telah dilakukan oleh pihak berwenang Amerika Serikat terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan dan kontrol anti pencucian uang Binance. Jadi kita tunggu aja guys kira-kira efeknya seperti apa ya dari pengunduran diri Changpeng Zhao kemarin seperti yang sudah kita informasikan ya. Dan apakah akan ada efek dominonya di luar Binance atau mungkin hal-hal yang lain? Kita akan update lagi, jadi kalian tetap stay tune aja di channel kita ini guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Crypto Slate, diinformasikan bahwa Grayscale ini mengajukan prospektus ETF Bitcoin yang diperbarui beberapa hari setelah pembicaraan dengan SEC Amerika Serikat guys. Jadi prospektus ETF Grayscale yang telah direvisi mencerminkan umpan balik dari SEC yang berpotensi semakin mendekati persetujuan. Nah ini mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu alasan ya kenapa Bitcoin hari ini naik guys. Nah Grayscale mengajukan pengajuan yang diperbarui untuk ETF Bitcoin Spot yang tertunda ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC pada 22 November. Pengajuan yang dimaksud adalah prospektus S-3 yang telah diubah, sejenis formulir pendaftaran yang digunakan oleh perusahaan yang sebelumnya telah memenuhi persyaratan laporan lainnya. Analis ETF Bloomberg yaitu James Seyfarth menyarankan dalam sebuah postingan X bahwa pengajuan tersebut tidak membuat perubahan yang signifikan. Namun Seyfarth mencatat bahwa aplikasi tersebut memperpendek baris yang terkait dengan pesanan tunai dan menghapus halaman pengungkapan risiko. Dia awalnya menyarankan agar pengajuan tersebut mengubah ticker dana dari GBTC ke BTC, tetapi kemudian mengatakan bahwa dia salah. Nah berita ini muncul tak lama setelah memo 20 November mengindikasikan ya bahwa beberapa anggota divisi perdagangan dan pasar SEC bertemu dengan berbagai anggota Grayscale dan firma hukum Davis Polk, di mana diskusi tersebut berkaitan dengan pencatatan NYSE-ARK atas ETF yang diusulkan. Kemudian CEO dari Grayscale ini Michael Sonnenschein turut hadir guys. ETF yang diusulkan oleh Grayscale sangat berbeda dengan aplikasi ETF Bitcoin Spot lainnya ya, seperti yang ada di BlackRock dan juga Fidelity. Grayscale secara unik mengusulkan untuk mengubah kendaraan investasi yang sudah ada menjadi ETF. Namun demikian ya, banyak yang percaya bahwa keterlibatan SEC dengan Grayscale merupakan pertanda baik bagi prospek ETF secara umum. Grayscale juga mendapatkan kemenangan di pengadilan tahun ini pada bulan Oktober ya, mengharuskan SEC untuk meninjau kembali permohonannya, di mana SEC tidak diharuskan untuk menyetujui aplikasi tersebut. SEC hanya diminta untuk mempertimbangkannya setelah mencoba menolaknya pada tahun 2022 guys. Dana Grayscale Bitcoin Trust atau GBTC saat ini diperdagangkan dengan harga diskon, yaitu di bawah nilai aset bersihnya ya atau NAV, dan selisihnya saat ini tuh di minus 11,86% ya. Ini menurut data dari Wirecard. Kemudian kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari Watcher.guru, diinformasikan bahwa tidak ada alasan guys untuk menghentikan ETF Bitcoin Spot. Ini kata komisioner dari SEC guys. Mungkin ini juga salah satu sebab kenapa Bitcoin hari ini naik ya. Jadi dalam percakapan baru-baru ini dengan Bloomberg, Komisaris Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC Hester Peirce menekankan bahwa tidak ada alasan lagi bagi SEC ya untuk menghalangi ETF Bitcoin ini guys. Peirce juga tetap bungkam mengenai potensi persetujuan dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin. Ketika ditanya tentang percakapan yang sedang berlangsung antara penerbit ETF dan staf SEC mengenai aplikasi ETF Bitcoin Spot, Komisaris Peirce menjawab, tidak, sekali lagi, saya benar-benar tidak dapat mengomentari hal itu. Peirce dari SEC mencatat bahwa setiap aplikasi ETF Spot Bitcoin harus dinilai berdasarkan kemampuannya sendiri ya, di mana Peirce mencatat bahwa setiap aplikasi harus dinilai berdasarkan kelebihannya sendiri, tetapi mengatakan dia tidak melihat alasan untuk menolak beberapa aplikasi yang telah diajukan SEC. Dorongan tersebut tampaknya mengacu pada keputusan pengadilan baru-baru ini ya dalam kasus yang melibatkan Grayscale. Seorang hakim menemukan bahwa SEC sewenang-wenang dan berubah-ubah dalam menolak permohonan Grayscale untuk mengubah Grayscale Bitcoin Trust atau GBTC menjadi ETF Bitcoin Spot. Ketika ditanya apakah aplikasi Grayscale berpotensi diselesaikan sebelum pengajuan ETF Bitcoin Spot lainnya, Peirce menolak ya untuk berspekulasi. Dia mengatakan bahwa semua aplikasi sedang dipertimbangkan dan dia tidak dapat berbicara dengan jadwal tertentu. Pembicaraan ini terjadi hanya 1 hari setelah dakwaan terhadap mantan CEO Binance yaitu Changpeng Zhao, di mana CZ menghadapi tuduhan memfasilitasi pencucian uang dan pelanggaran sanksi guys. Zhao telah mengundurkan diri dari perannya dan waktunya menunjukkan bahwa regulasi aset digital harus terus menjadi isu hangat bagi pihak berwenang Amerika Serikat guys. Kemudian kita lanjut lagi untuk informasi berikutnya ya dari Crypto Intelligence, diinformasikan bahwa kreditor dari Mt. Gox ini menerima email yang memuatkan tentang
tentang pembayaran guys. Jadi tambahan sekitar 3.795 Bitcoin atau setara dengan 137 juta dolar disimpan di alamat yang tidak diketahui. Ini menurut bot saldo dari Mt. Gox ya. Jadi kreditur dari bursa Bitcoin Mt. Gox yang sekarang sudah tidak beroperasi yang mengalami peretasan dahsyat pada tahun 2014 yang mengakibatkan hilangnya 850.000 Bitcoin ya, telah menerima email yang menggembirakan yang mengisyaratkan pembayaran yang akan datang. Pada tanggal 21 November, Nobuaki Kobayashi ya sebagai wali yang bertanggung jawab ya untuk mengawasi harta Mt. Gox mulai mengirimkan email kepada para kreditur rehabilitasi yang menunjukkan dimulainya pembayaran guys. Nah, menurut email yang beredar di media sosial, Kobayashi berencana untuk memulai pembayaran pertama secara tunai pada tahun 2023 dengan ekspektasi akan berlanjut hingga tahun 2024. Namun, jadwal spesifik untuk kreditur rehabilitasi individu tidak diberikan dengan alasan kompleksitas penanganan pembayaran untuk sejumlah besar kreditur dengan berbagai jenis klaim. Berita ini bertepatan dengan pengumuman penebusan aset perwakilan pada 22 November ya, di mana wali amanat rehabilitasi mengungkapkan penerimaan 7 miliar yen Jepang atau sekitar 47 juta dolar ya untuk membiayai pelunasan klaim, menyisakan aset perwalian sebesar 8,8 miliar yen atau sekitar 59 juta dolar. Wali amanat juga menegaskan persiapan yang sedang berlangsung untuk pembayaran dasar sekaligus dan juga menengah. Komunitas Mt. Gox menyambut perkembangan ini dengan reaksi yang beragam ya, di mana beberapa orang menganggap email dari wali amanat Mt. Gox ini sangat menjanjikan dan akhirnya melihat kemajuan setelah bertahun-tahun guys dalam ketidakpastian. Namun, yang lain juga menunjukkan bahwa email tersebut hanya menyebutkan pembayaran tunai, sedangkan banyak korban peretasan Mt. Gox yang mengantisipasi kembalinya kepemilikan Bitcoin dalam jumlah besar. Data dari bot saldo Mt. Gox di X menunjukkan bahwa wali amanat memiliki 135.890 Bitcoin di alamat yang diketahui dan senilai hampir 5 miliar dolar pada saat penulisan ini guys. Nah, tambahan 3.795 Bitcoin atau setara dengan 137 juta dolar ini disimpan di alamat yang tidak diketahui, dan beberapa kreditor mengakui bahwa meskipun pembayaran tunai ini merupakan kemajuan setelah 1 dekade menunggu, mereka sangat menantikan kembalinya kepemilikan Bitcoin mereka guys. Nah, selain itu ya, gugatan yang diajukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC terhadap Kraken pada tanggal 21 November menarik perhatian komunitas dari Mt. Gox, di mana Kraken telah memainkan peran penting dalam proses pembayaran untuk korban peretasan Mt. Gox. Kekhawatiran muncul tentang potensi penundaan jika Kraken menghadapi kesulitan yang menyebabkan penundaan lebih lanjut dalam proses pembayaran. Terlepas dari optimisme yang baru ditemukan dalam komunitas Mt. Gox, beberapa orang tetap skeptis ya karena sejarah pertukaran yang gagal memenuhi tenggat waktu pembayaran. Awalnya diharapkan untuk menyelesaikan pembayaran pada Oktober 2023, di mana wali amanat secara resmi memperpanjang tenggat waktu hingga Oktober 2024 pada September 2023 kemarin. Jalan menuju pemulihan bagi para kreditur Mt. Gox terus diwarnai dengan ketidakpastian dan antisipasi guys. Karena apa? Tentu saja jika seandainya ya para kreditur ini mendapatkan hak mereka ya atas kepemilikan Bitcoin mereka, maka ada kecenderungan ya dari para kreditur ini untuk mencairkan Bitcoin mereka guys, dan tentu saja ini jumlahnya tidak kecil, dimana yang kalian tahu ya Bitcoin yang diretas ini sekitar 850.000 Bitcoin. Ini sangat besar banget guys, dan jika seandainya mereka secara bersama-sama ya mencairkan Bitcoin mereka, pasti akan ada tekanan jual yang sangat besar banget guys, dan itu akan membuat kepanikan di market sehingga para investor yang lain pun juga akan FOMO untuk menjual Bitcoinnya guys. Ini sangat mengerikan. Kita pantau terus gimana update-nya, jadi kalian stay tune aja di channel ini guys. Kemudian untuk informasi berikutnya ya, ini masih berhubungan dengan update OpenAI khususnya untuk Sam Altman yang kemarin dipecat ya. Diinformasikan di sini akhirnya Sam Altman kembali ke OpenAI sebagai CEO guys. Jadi Sam Altman siap untuk kembali menjadi CEO OpenAI setelah berhasil keluar dari masa-masa kekacauan yang ditandai dengan kudeta dewan direksi yang membuat perusahaan menjadi berantakan. Dan pengumuman mendadak tentang kepergian Altman bergema di seluruh organisasi dan mendorong tanggapan yang cepat dan dramatis baik dari dewan direksi maupun para karyawan. Dengan adanya kesepakatan sementara, maka Altman hampir mengambil alih kembali kepemimpinan, dan hal ini disertai dengan restrukturisasi ya untuk dewan yang menampilkan tokoh-tokoh terkemuka seperti Brad Taylor, Larry Summers, dan juga Adam D'Angelo. Kontroversi seputar keluarnya Altman mencapai puncaknya ketika Dewan Nirlaba OpenAI pada awalnya bersikukuh ya dengan keputusan untuk memecatnya. Dalam sebuah langkah yang membingungkan, Dewan Direksi melakukan 2 penggantian CEO hanya dalam waktu 3 hari ya untuk menghindari dipekerjakannya kembali Altman. Dan pada saat yang sama, gelombang perlawanan muncul dari dalam perusahaan.
beberapa karyawan secara terbuka memberontak dan bahkan mengancam akan membelot ke Microsoft bersama Altman dan salah satu pendirinya yaitu Greg Brockman ini jika Dewan tidak mundur ya. Di tengah kekacauan tersebut, anggota Dewan yang menentang Altman tetap mempertahankan sikap waspada di mana mereka menahan diri untuk tidak memberikan alasan yang jelas atas pemecatannya, bahkan dalam menghadapi potensi gugatan hukum dari para investor. Situasi berubah secara dramatis ya pada akhir pekan ketika anggota Dewan utama yaitu Ilya Sutskever berpindah keyakinan guys, dan hal ini sejalan dengan kubu Altman dan membuat 3 anggota Dewan yang tersisa menjadi rentan. Seperti yang tertulis ya dari akun Twitter OpenAI, kalian bisa cek sendiri. Kemudian memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh pergolakan di OpenAI, Microsoft di bawah kepemimpinan CEO-nya Satya Nadella dengan cepat mengumumkan bahwa mantan eksekutif termasuk Altman dan Brockman akan bergabung dengan raksasa teknologi tersebut, di mana keputusan ini yang diambil setelah diskusi cepat selama 3 hari menandakan kolaborasi substansial antara dua raksasa industri ini. Altman dan rekan-rekannya akan memimpin tim riset AI baru yang canggih di Microsoft. Hal ini merupakan perkembangan penting dalam kemitraan antara kedua perusahaan. Namun dalam sebuah pernyataan publik ya, Nadella menyatakan keterbukaannya terhadap kemungkinan Altman kembali ke OpenAI, dan hal ini semakin menggarisbawahi keinginan Microsoft untuk berkolaborasi dengan Altman dan organisasi tersebut. Meskipun detail dari kolaborasi potensial ini masih belum jelas ya, Nadella menekankan bahwa terlepas dari lokasi Altman, Microsoft berdedikasi ya untuk bekerjasama dengannya, dan sentimen ini diulangi selama periode yang penuh gejolak ini yang menekankan kesinambungan kolaborasi antara Altman dan Microsoft guys. Jadi itu adalah update terbaru untuk kasus OpenAI ini ya, yang cukup ramai diperbincangkan guys. Dan kita tunggu aja nanti seperti apa efeknya. Jadi kalian tetap stay tune aja. Oke, jadi cukup ya untuk informasi hari ini. Nanti kita akan update lagi, dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.